Halo teman-teman semua, selamat datang di seri video pengantar statistika dasar. Adalah seri video yang akan membahas hal-hal terkait statistika. Dan untuk video yang pertama kali ini, kita akan membahas apa bedanya statistika deskriptif dan statistika inferensial. Oke, langsung saja. Sebelum kita mempelajari perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial, terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman untuk coba kita membedakan apa itu sensus dan apa bedanya dengan survei. Saya yakin pasti teman-teman sudah pernah mendengar dua kata ini, sensus dan survei. Nah, kira-kira perbedaannya apa ya? Mari kita lihat dari contohnya dulu. Ini salah satu contoh sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Tujuannya adalah untuk melihat atau mencari tahu jumlah dan distribusi penduduk Indonesia pada tahun 2020. Hasilnya menunjukkan seperti ini, bahwa pada tahun 2020 itu jumlah penduduk Indonesia lebih dari 270 juta jiwa. Dan yang laki-laki itu lebih dari 136 juta jiwa, yang perempuan lebih dari 133 juta jiwa. Itu contoh sensus. Kalau contoh survei seperti apa? Ini contoh survei yang saya ambil dari laman Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Di judulnya kita bisa lihat bahwa hasil survei nasional indikator itu menyatakan bahwa 72% masyarakat itu puas dengan kinerja Kementerian Perhubungan. Nah, kira-kira apa bedanya antara sensus dengan survei? Salah satu hal menonjol yang membedakannya adalah jumlah respondennya. Kalau di sensus, responden yang diambil itu semuanya. Jadi contoh, kalau ingin mencari tahu berapa banyak penduduk rakyat Indonesia, berapa laki-laki, berapa perempuan, maka yang disensus seluruh penduduk pada tahun itu. Nah, sebaliknya kalau survei itu tidak harus. Kalau mau melihat tingkat kepuasan masyarakat dengan kinerja Kementerian Perhubungan melalui survei, tidak harus disurvei semua masyarakat, bisa diambil sebagian untuk dipelajari, dilihat datanya. Loh, kalau begitu hasilnya bukan menggambarkan seluruh masyarakat dong, hanya sebagian. Ya, benar. Nah, disitulah ada yang namanya metode statistika inferensial. Jadi bagaimana dengan data yang hanya sebagian dari masyarakat itu, kita simpulkan untuk mewakili masyarakat pada umumnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai metode statistika inferensial. Sedangkan yang sensus itu lebih kepada metode statistika deskriptif. Karena datanya diambil, lalu diolah, dibuat lebih sederhana. Jumlahnya sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian, atau rata-rata, modus, mean, variansi, semua itu merupakan contoh statistika deskriptif. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa membedakan terlebih dahulu. Mari kita lihat dulu, kita ingat-ingat kembali tentang apa itu statistika. Jadi statistika itu adalah suatu ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk mengumpulkan, untuk mengolah, untuk menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi statistika itu ilmu yang cakupannya hal-hal tadi itu. Nah, dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data, itu ada dua metode statistika yang umum kita kenal. Yang pertama adalah metode statistika deskriptif. Sama seperti contohnya sensus tadi, metode statistika deskriptif adalah metode statistika yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Jadi data yang dikumpulkan disajikan saja, tidak lebih, tidak kurang. Sebaliknya,
Statistika inferensial itu adalah metode statistika yang berkaitan dengan pengumpulan sebagian data saja. Contoh survei tadi. Jadi diambil sebagian data, dianalisis, lalu hasil analisis itu digunakan untuk memprediksi atau menyimpulkan keseluruhan data. Contohnya tadi itu, kalau mau lihat tingkat kepuasan masyarakat, yang disurvei sebagian masyarakat saja. Nanti hasilnya kita gunakan untuk memprediksi keseluruhan masyarakat. Tapi kalau begitu berarti bisa salah dong. Ya bisa salah. Makanya di statistika inferensial selalu ada tingkat kesalahan yang ditoleransi. Itu yang pertama yang perlu teman-teman ketahui. Nah, metodenya seperti apa? Ada banyak metode statistika inferensial. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa punya gambaran untuk membedakan. Kalau belum paham bisa dipelajari lagi atau bisa coba baca-baca buku-buku yang lain juga tidak apa-apa. Sekarang kita lihat contoh lebih lanjut, khususnya dalam penelitian pendidikan. Yang pertama, ada penelitian efektivitas. Dalam penelitian pendidikan, biasanya penelitian efektivitas ini sering dilakukan. Ini salah satu contohnya. Efektivitas problem-based learning ditinjau dari keterampilan pemecahan masalah dan kemandirian belajar matematis. Ini mau dilihat nih, apakah PBL itu efektif tidak jika kita tinjau dari pemecahan masalah dan kemandirian belajar. Di hasil penelitian itu ada deskripsi keterampilan pemecahan masalah. Nah, ini adalah contoh statistika deskriptif, data hasil statistika deskriptif. Nilai minimum, nilai maksimum ideal, rata-rata, simpangan baku, banyaknya siswa, itu data-data statistika deskriptif. Kenapa? Karena hanya menggambarkan data yang telah diambil saja. Jadi ada 2 kelas, pretest, posttest. Rata-rata pretest untuk kelas eksperimen 11,01. Untuk kelas kontrol 11,74. Sedangkan untuk posttest rata-rata untuk kelas eksperimen 84,12. Yang kontrol ada 77,27. Oke, kita sudah dapat nilai rata-ratanya, deskriptifnya sudah. Terus bagaimana? Nah, statistika deskriptif kita tidak bisa berbicara lebih jauh lagi. Oleh karena itu, sering penelitian pendidikan itu menggunakan statistika inferensial untuk mencari pembelajaran yang lebih jauh dari data yang diberikan. Tidak hanya secara deskriptif. Contoh, kita sudah dapat hasil keterampilan pemecahan masalah. Nah, lebih lanjut kita mau lihat nih, apakah pencapaian tersebut signifikan efektif atau tidak. Dengan deskripsi saja kita tidak bisa menyimpulkan ini efektif atau tidak. Tapi dengan statistika inferensial kita bisa menyimpulkan dia itu signifikan efektif atau tidak. Metodenya analisisnya menggunakan apa? Salah satunya bisa menggunakan one sample t-test. Nah, nanti metode-metodenya itu akan kita pelajari lebih lanjut. Di video ini kita coba untuk membedakan saja mana deskriptif, mana inferensial. Contoh lebih lanjut, misalnya penelitian pengembangan. Misalnya ini judulnya pengembangan komik petualangan Zahlen sebagai media pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sisi datar. Hasil penelitiannya ada uji kevalidan dan uji kepraktisan. 2 uji ini menggambarkan hasil analisis data deskriptif. Kenapa? Karena di metodenya itu kevalidan dan kepraktisan didapat dari validator mengisi angket, memberi nilai penilaian, lalu dihitung persentasenya, lalu dikategorikan apakah valid, sangat valid, atau tidak valid, praktis, sangat praktis, atau tidak praktis, dan lain-lain. Ini contoh deskriptif. Contoh inferensialnya seperti apa? Mau lihat komik yang tadi dikembangkan itu
itu efektif atau tidak, sama seperti yang awal itu kan. Maka menggunakan uji inferensial, dites juga. Nah, ini contoh statistika inferensial. Contoh lain misalnya penelitian survei. Kemampuan numerasi dan growth mindset siswa SMP dan Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Purworejo. Hasil yang didapat apa? Teman-teman bisa lihat tabel 6 dan tabel 9 ini data hasil analisis statistika deskriptif. Ini deskriptif saja. Rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi ideal, nilai tertinggi, nilai terendah ideal, nilai terendah banyaknya siswa. Ini semua hanya deskripsi data yang diambil dari sampel. Tapi kalau kita ingin bercerita lebih jauh, oke, kalau di sampelnya rata-rata begini, kira-kira di populasi atau data secara umum itu rata-ratanya berapa sih? Nah, kita bisa menggunakan salah satu metode namanya estimasi interval rata-rata. Nanti kita akan pelajari juga. Jadi ini contoh bahwa statistika inferensial itu menggunakan data dari sampel atau data dari, nanti kita akan belajar apa itu sampel ya. Pokoknya data dari sebagian responden untuk ditarik kesimpulan yang mewakili keseluruhan responden. Oke, ini contoh untuk yang survei. Ada lagi contoh misalnya penelitian klasifikasi. Misalnya klasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Oke, kita bisa ambil data deskriptifnya seperti ini. Ini data deskriptif saja yang menggambarkan persentase berapa banyak mahasiswa yang IPK-nya di atas atau sama dengan 3 dan kurang dari 3 per tahunnya, per angkatannya. Jadi semester 1 untuk angkatan 2015 misalnya, ini ada 53% yang mahasiswanya yang IPK-nya di atas atau sama dengan 3, 47%-nya di bawah dari 3. Oke, sampai sini hanya menggambarkan datanya. Tapi dengan metode C, kita bisa membuat suatu klasifikasi seperti ini. Jadi contohnya kita bisa bilang bahwa mahasiswa yang IPK-nya 3,01 sampai 3,50 itu ternyata mahasiswa yang masuknya dari jalur SNPTN misalnya, SNBPTN misalnya. Jadi artinya statistika deskriptif itu terbatas. Dia hanya menggambarkan data. Tapi kalau kita ingin mempelajari sesuatu yang lebih jauh daripada data itu, kita bisa pakai statistika inferensial. Nah, ini yang penting bagi teman-teman, terutama kalau yang mau mengerjakan skripsi, untuk mempelajari statistika inferensial. Oke, saya kira cukup untuk penggambaran statistika deskriptif dan statistika inferensial pada video yang pertama ini. Video berikutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bisa memberikan gambaran yang awal bagi teman-teman untuk belajar lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.